Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Kalau Miss bilang, how are you today? Kan bilang, yes I'm fine, good, amazing, Allahu Akbar. Hari ini pembelajaran kita adalah like and dislike. Ikuti terus ya teman-teman. Untuk capaian pembelajarannya, di sini saya di kelas 7 fase D, saya memakai elemen membaca pemirsa. Pada akhir fase D, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Tujuan pembelajaran kelas 7 fase D yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan kegiatan yang disukai dan tidak disukai dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan kegiatan yang disukai dan tidak disukai dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang benar. Seperti pada gambar yang di samping saya, ada dua gambar. Yang satu, dia sedang membaca buku. Yang kedua, dia sedang kepedasan habis makan. Menurut teman-teman, mana yang kegiatan yang menunjukkan bahwa dia suka, mana yang kegiatan yang menunjukkan bahwa dia tidak suka? Rumus yang pertama, like and dislike disertai dengan verb ing. Yang pertama yaitu like or dislike plus verb ing. Untuk subjek Ayu Dewi itu menggunakan like, jadi di belakangnya tidak menggunakan s. Untuk yang she it itu likes, di belakangnya ada s-nya. Itu untuk yang informatif. Untuk yang negatif itu don't atau doesn't or dislike or dislikes. Subjeknya untuk Ayu Dewi itu menggunakan don't like atau dislike. Untuk she it itu menggunakan doesn't like or dislikes. Untuk contohnya yang informatif, contohnya yaitu yang pertama, he likes playing football. Di sini subjeknya menggunakan he, jadi likes, jadi like-nya di belakangnya ada s-nya. Contoh yang kedua itu they like fishing. Dia menggunakan subjek they, jadi like-nya tidak ada s-nya. Yang kedua, contoh yang negatif, don't or doesn't or dislike or dislikes. Contoh, he doesn't like fishing or he dislikes fishing. Yang kedua, I don't like swimming or I dislike swimming. Ini saya buatkan contoh, seperti contoh di contoh laki-laki yang sedang membaca buku, dia kan kelihatan kalau dia itu suka membaca. Jadi saya membuat kalimat he likes reading, berarti dia suka membaca. Terus gambar yang kedua, dia menunjukkan bahwa dia tidak suka makan pedas karena dia sangat kepedasan sampai berkeringat. Saya memberi contoh he doesn't like spicy food, atau bisa kalian menggunakan he dislikes spicy food. Sekarang tirukan Miss ya. He likes reading. He doesn't like spicy food. Or he dislikes spicy food. Repeat after me. She likes writing. I dislike watching. I don't like watching. Seperti pada dialog antara Awin dan Rina. Di situ ada cetak tebal dan garis bawah I don't like it. Dia menunjukkan bahwa dia tidak menyukai sesuatu. Nah, dia tidak menyukai berupa apa? Di atasnya ada
What about this blue dress? It looks good on you. Berarti dia menunjukkan bahwa apa pendapatmu tentang gaun biru ini? Itu kelihatan bagus untukmu. Tapi Serena menjawab, I don't like it. Dia tidak suka. Berarti kalau kita membuat sebuah kata, kita membuat katanya seperti she doesn't like blue dress or she dislikes blue dress. Begitu juga ketika Awin menanyakan kembali bagaimana kalau gaun warna merah. Nah, Serena ini menjawab dia suka gaun warna merah karena gaun itu kelihatan cerah. Berarti saya akan buat kalimat she likes red dress or she doesn't like red dress. Begitu juga di cetak tebal dan garis bawah yang selanjutnya, Awin menanyakan lagi, saya berpikir I like this white dress. Saya suka gaun putih ini. What do you think? Apa pendapatmu? Jadi si Awin ini dia menjawab bahwa dia menyukai gaun putih. Berarti kita membuat sebuah kata lagi menjadi she likes white dress or she doesn't like white dress or she dislikes white dress. Jadi seperti itu untuk yang contoh dialog. Berikutnya contoh sebuah teks. Di sana juga ada cetak tebal dan garis bawah bahwa menunjukkan si penulis itu I like playing cricket, reading detective stories, and watching stories on TV. And I like the game cricket and football. Jadi si penulis menunjukkan bahwa dia menyukai permainan kriket, membaca cerita detektif, dan menonton cerita di TV. Dia juga suka game, kriket, dan sepak bola. Dan ada yang tidak disukai sama penulis. Di bawahnya lagi, I don't like waking up early. Dia tidak suka bangun pagi-pagi. Ayo, siapa tidak suka bangun pagi-pagi? Terus dia juga I dislike textbooks. Dia juga tidak suka membaca teks. Dia juga I didn't like my parents always chasing me for my studies. Dia juga tidak suka orang tuanya selalu mengajariku untuk pelajaran-pelajaranku. Dan dia I dislike exam. Si penulis juga tidak suka ujian. Untuk lebih memahami bagaimana kalimat like and dislike, saya memberi sebuah tugas. Di situ ada video dari YouTube. Kalian coba cari like and dislike yang ada di YouTube tersebut, lalu buat 5 kalimat sesuai apa yang teman sebangku kalian suka dan tidak suka. Nanti boleh dikirimkan ke saya, boleh itu sebagai tambahan pemahaman kalian. Jadi teman-teman, itulah cara membuat kalimat apa yang disukai dan tidak disukai kalian dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang sesuai. Mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah, mohon dimaafkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.